Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Pak Anwar, kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar pada bab 5, pada bab Ayo Hidup Bersih, dan subtemanya Hidup Bersih dan Sehat. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, alangkah baiknya yuk kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil qur'ani imama wabim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang beriman, bersih, dan mensucikan diri. Nabi Muhammad juga mencintai orang yang kuat dan juga sehat. Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan kebersihan. Aktivitas ibadah umat Islam diawali dengan kebersihan. Ibadah yang tidak bersih dan suci tidak akan sah. Kebersihan menjadi kebiasaan orang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, An-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dengan berdasarkan Al-Quran ayat tersebut dan juga hadis dari Rasulullah SAW, dengan demikian kita sebagai umat Islam harus menjaga kebersihan badan, pakaian, tempat, maupun lingkungan sekitar kita. Dengan hidup bersih, kita akan menjadi sehat, yaitu sehat jasmani maupun rohani. Orang mukmin yang sehat akan menjadi orang mukmin yang kuat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih pangkal sehat, artinya jika kita menjaga kebersihan diri kita, badan kita, pakaian kita, maupun lingkungan kita, insya Allah badan kita akan sehat dan kuat dan bebas dari segala penyakit. Hidup bersih bisa kita lakukan dengan cara 1. Menjaga kebersihan badan. Kebersihan badan adalah tanggung jawab kita sendiri. Bersihkan diri
setiap hari dengan cara mandi minimal 2 kali dalam sehari. Mandilah dengan sabun agar bersih dan juga wangi. Kebersihan rambut juga harus dijaga dengan cara berkeramas untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam rambut atau di kepala, dan setelah itu sisirlah agar rapi. Gigi juga harus dijaga kebersihannya. Menjaga gigi agar bersih dengan rajin menggosok gigi. Menggosok gigi dilakukan setelah makan dan sebelum tidur. Gigi yang rajin disikat akan bersih dan sehat. Kita juga harus menjaga kebersihan kuku. Kuku-kuku yang panjang juga harus dipotong. Kuku yang kotor harus segera dibersihkan. Karena kalau kuku yang panjang dan kotor akan menjadi sarang penyakit. Dan dibiasakan untuk sering mencuci tangan, apalagi sebelum kita makan, supaya kuman-kuman yang ada di tangan tidak ikut masuk ke dalam tubuh kita. Untuk yang kedua, yaitu menjaga kebersihan pakaian. Kalian tentu lebih senang memakai pakaian yang bersih, bukan? Pakaian yang kotor tidak akan nyaman jika kita pakai. Pakaian yang kotor harus segera dicuci. Sudahkah kalian bisa mencuci bajumu sendiri? Nah, harus bisa ya. Baju yang kotor harus segera dicuci menggunakan sabun. Jika ada bagian yang sulit dibersihkan, bisa menggunakan sikat untuk mencuci. Bilaslah pakaian dengan menggunakan air yang bersih. Kemudian jemurlah di tempat terbuka biar terkena sinar matahari langsung. Setelah itu angkatlah jemuran setelah kering. Supaya baju kita rapi, pakaian kita harus disetrika supaya kuman-kuman yang ada dalam baju juga akan mati terkena panasnya setrika. Pasti kalian lebih senang toh kalau memakai pakaian yang rapi. Nah, harus belajarlah untuk merapikan bajumu sendiri dengan belajar menyetrika. Anak-anakku yang soleh dan solihah, untuk yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita yang harus selalu kita jaga kebersihannya. Setiap ruang yang ada dalam rumah kita, mulai dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, dan juga kamar mandi, juga harus selalu kita bersihkan. Kamar mandi harus selalu bersih agar tidak ada jentik-jentik nyamuk yang bersarang. Lantainya juga harus selalu disikat agar tidak licin dan tidak terpeleset. Biasakan membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan penyakit, karena penyakit itu berawal dari tempat-tempat yang kotor. Maka jagalah
selalu kebersihan di lingkungan rumahmu. Untuk yang keempat, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat belajar dan menuntut ilmu. Kebersihan sekolah harus dijaga bersama-sama. Sekolah yang bersih akan terasa nyaman untuk belajar. Untuk menjaga kebersihan sekolah, ada tugas piket. Petugas piket membersihkan dan merapikan kelas. Tugas piket dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Lantai, dinding, dan halaman sekolah juga harus dibersihkan. Ruang kelas akan menjadi bersih dan terasa nyaman. Kita dilarang membuang sampah sembarangan, karena membuang sampah sembarangan akan mengotori lingkungan sekolah. Membuang sampah itu harus di tempat sampah. Selain hidup bersih, kita juga harus sehat. Sehat artinya hidup tanpa gangguan masalah yang bersifat jasmani dan rohani. Gangguan jasmani berupa penyakit-penyakit yang menyerang tubuh seseorang. Sementara gangguan rohani menyangkut kesehatan kondisi jiwa, hati, dan pikiran. Dengan demikian, hidup sehat memiliki dua unsur, yaitu sehat jasmani dan juga sehat rohani. Hidup sehat dapat dilakukan dengan cara 1. Makan dan minum secara teratur dan jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik untuk tubuh kita. Yang kedua, dengan cara istirahat yang cukup. Tapi istirahat yang cukup ini tidak banyak tidur, tetapi juga jangan sampai kurang dalam tidurnya. Yang ketiga, yaitu berolahraga. Berolahraga sebaiknya dilakukan di pagi hari atau di sore hari. Selain itu, olahraga juga mampu meningkatkan perkembangan tubuh bagi anak-anak menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan berolahraga akan membantu perkembangan otot menjadi lebih kuat dan hormon perkembangan tubuh bekerja dengan maksimal. Selanjutnya, hidup sehat dengan beribadah. Beribadah tidak hanya untuk keselamatan akhirat saja, akan tetapi dengan beribadah, tubuh kita juga akan menjadi sehat. Misalnya, dengan berpuasa, kita bisa menyembuhkan sakit mah, dan sholat bisa memperlancar peredaran darah, memperlancar pencernaan, kecerdasan meningkat, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, setelah kalian mendengar dan menyaksikan video ini, maka harus kita munculkan sikap kita. Sikap apa itu? Yaitu sikap hidup bersih dan sehat secara mandiri. Sekarang kita masuk pada bagian
evaluasi. Nah, pada bagian evaluasi ini silahkan nanti kalian kerjakan soal yang ada dalam video ini. Nomor 1. Kebersihan adalah sebagian dari titik-titik. Nomor 2. Perintah menjaga kebersihan terdapat dalam surah titik-titik ayat titik-titik. Nomor 3. Dengan hidup bersih, maka kita menjadi titik-titik. Nomor 4. Supaya baju kita rapi, maka harus di titik-titik. Nomor 5. Tuliskan 4 cara agar hidup kita sehat. Nah, itu silahkan diselesaikan pertanyaan tersebut. Kemudian untuk pelaporan seperti biasa ya, nanti dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Anwar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang mari kita tutup bersama pembelajaran ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.